di dalam surat, di dalam salah satu Bible itu dikatakan agama terakhir agama yang dibawa oleh emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang kedua kalinya selawat berpingkah salam kita haturkan kepada orang yang sangat kita cintai dan kita banggakan, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kami menjadi orang yang hijrah memeluk agama Islam. Permisa yang berbahagia, saya ingin bercerita sedikit kenapa harus saya masuk agama Islam. Yang pertama, memang saya dilahirkan di suatu desa, yang mana desa itu desa yang paling ujung di Kabupaten Landak, yaitu Desa Muun, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Awalnya saya memang seorang agamis. Keluarga saya agamis semua di dalam agama kami. Bahkan saya sendiri selalu yang pertama kali, kalau setiap hari Minggu saya orang yang pertama yang di gereja, karena saya bertugas untuk memukul lonceng. Namun setelah perjalanan waktu, sehingga saya akhirnya hijrah untuk menempuh pendidikan di kota Pontianak, dan saya berusaha untuk belajar sehingga saya menjadi orang yang pemikir, menjadi orang yang pintar, cerdas dalam sekolah. Namun saya masih belum bisa mengerti tentang agama-agama yang lainnya. Nah, setelah perjalanan waktu, saya akhirnya berusaha untuk mencari kebenaran-kebenaran, dan alhamdulillah setelah saya mencari kebenaran itu, saya banyak sekali mempelajari buku-buku agama Islam dan mempelajari agama Islam. Namun saya belum mengatakan dan belum bersahadat. Tapi perjalanan waktu, akhirnya saya mendapat beasiswa untuk sekolah SMA di Jawa Timur. Alhamdulillah, setelah saya sekolah di Jawa Timur, barulah di situ saya lebih banyak lagi untuk membaca, memperbandingkan tentang kebenaran dan kebenaran dalam agama. Saya mencari kebenaran-kebenaran dalam agama. Alhamdulillah terdapatlah saya mencari kebenaran itu. Kemudian saya mencerna, memahami dan menelaah dari isi-isi yang ada di dalam kitab-kitab yang ada. Alhamdulillah, perjalanan waktu akhirnya saya memilih untuk mondok di suatu pondok pesantren. Pondok pesantren itu saya belum masuk agama Islam dan saya belum bersahadat. Tapi alhamdulillah, Allah, sampai saya di pondok itu pun saya belum juga bersahadat. Kemudian singkat, saya pun akhirnya minta keluar dari pondok, izin sama kiai. Kiai mengizinkan saya untuk mencari ilmu lagi. Alhamdulillah saya keluar dan saya pergi ke daerah lain lagi, belajar lagi tentang agama Islam, dan saya belum juga mendapat hidayah, belum juga saya diberi hidayah oleh Allah SWT, sehingga saya pergi ke Nusa Tenggara Barat dan bertemu dengan seorang syekh, seorang ulama di Nusa Tenggara Barat, yaitu Syekh Junudin Abdul Majid di Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah di sana saya diterima dengan baik, kemudian kami dialog-dialog, dan alhamdulillah langsung beliau mengatakan bersahadat, dan saya langsung menerima itu, dan alhamdulillah saya pun suka dan saya senang. Saya akhirnya diberi nama saya asli itu Jose Andreas Damsik. Kemudian setelah saya meluk agama Islam dan bersahadat, saya diberi nama Muhammad Damanhuri. Nah, disinilah yang jadi pertanyaan, kenapa harus diberi nama Muhammad Damanhuri? Karena Syekh ini mengatakan bahwa ini adalah seorang pemuda yang suatu saat akan menjadi seorang ulama,
satu saat akan menjadi seorang pendakwah, satu saat akan menjadi seorang yang menyebarkan agama Islam. Alhamdulillah, langsung saya diaminkan seluruh ulama-ulama yang yang kumpul pada saat itu. Nah, di sini saya berusaha untuk mencari dua kali. Yang pertama, sebelum saya benar-benar memeluk agama Islam, saya bermimpi didatangi seorang yang pakai seorang berjubah hijau dari atas sampai ke bawah. Yang kedua, saya disuruh memilih dua jalan, jalan ke kanan dan jalan ke kiri. Nah, di dalam mimpi itu, jalan ke kanan ini sangat sempit, jelek dan busuk. Kemudian jalan ke kiri, jalan yang sangat bagus sekali, bersih dan bagus. Nah, tapi Allah pada saat di dalam mimpi itu justru saya itu melangkah ke jalan yang kanan, sehingga masuk ke dalam itu bahkan itu lebih bagus, ternyata itu jalan menuju ke surga. Maka di dalam mimpi itu, mimpi selanjutnya bahwa saya disuruh membaca suatu surah, yang mana surah ini bisa memperbaiki keimanan, bisa memperdalami keimanan saya, bisa memperjuangkan agama Islam. Hadirin yang berbahagia, saya masuk Islam bukan karena saya menikah, bukan karena saya berteman dengan seorang gadis yang beragama Islam, tapi betul-betul saya mencari kebenaran, saya mencari tentang agama Islam lama, bukan sebentar. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya, sehingga saya masuk agama Islam bukan untuk bermain-main. Justru saat ini saya betul-betul berdakwah. Alhamdulillah pemirsa, saat ini saya berdakwah sudah kurang lebih 6 tahun, tapi Allah mengizinkan kepada diri saya sehingga saya, orang-orang yang ingin masuk Islam dan orang-orang yang mendapat hidayah, banyak yang menghadap ke saya ingin disahadatkan. Sekarang jumlahnya yang sudah kita Islamkan 13.664 orang per tahun 2017. Insya Allah hampir setiap hari dan setiap saat kalau saya berdakwah selalu ada orang yang ingin masuk agama Islam. Dan bahkan kalau saya ada di Pontianak, saya sudah berjanji dengan orang-orang yang ingin masuk agama Islam. Itulah yang saya merasa senang, gembira terhadap agama Islam yang sudah saya pelukkan. Nah, bagaimana kehidupan saya setelah ketahuan saya memeluk agama Islam? Hampir seluruh keluarga saya memang betul-betul tidak suka dan mereka melawan. Kemudian mereka marah terhadap saya karena saya memeluk agama Islam. Bagaimana tidak? Karena saya adalah salah satu kader keluarga yang diharapkan oleh mereka bisa berjuang, bisa berdakwah menurut mereka, menurut agama keluarga saya. Karena dari turun menurun yang megang di gereja di desa saya itu keluarga ke keluarga, tidak pernah lain. Nah, apalagi sekarang saya sudah berdakwah, semakin banyaklah keluarga-keluarga saya yang menantang, tapi alhamdulillah dengan izin Allah mereka pun senang terhadap saya, karena saya tidak pernah yang namanya lupa terhadap keluarga. Setelah saya masuk Islam itu tantangan saya sangat berat sekali. Hampir semua keluarga benci kepada saya, tidak suka kepada saya. Bahkan mereka ada yang menantang saya, ayo kita sama-sama berdakwah, kamu berdakwah secara Islam, saya berdakwah secara Kristen. Siapa yang lebih banyak yang menarik jamaah, siapa yang lebih banyak punya jamaah. Nah, saya sampai saking keluarga tidak senang sampai ditantang seperti itu, karena memang rata-rata keluarga saya pastor dan pendeta. Nah, makanya saya sangat tidak disetujui kalau saya memeluk agama Islam.
Ya alhamdulillah, mereka itu senang terhadap saya dan tidak lagi marah-marah, keluarga ataupun teman yang bahkan abang-abang saya, paman-paman saya sudah tidak lagi marah kepada saya. Itu setelah saya benar-benar mengayomi semua keluarga, bahkan keponakan-keponakan saya yang diam di rumah saya itu tidak pernah saya mengajak masuk agama Islam. Dan disitulah mereka akhirnya sadar bahwa ternyata saya itu tidak seperti yang mereka sangkakan. Mereka takut sekali kalau saya masuk Islam membawa semua keluarga saya. Alhamdulillah, saya kalau ada orang yang masuk Islam biasanya saya bertanya terlebih dahulu. Saya bertanya, kenapa Anda mau masuk Islam? Dan kenapa Anda masuk Islam justru maunya sama saya? Terkadang mereka terkesan, mereka mengatakan bahwa kami melihat sosok seorang Ustadz Daya yang selama ini tidak pernah menjelekkan agama orang, bahkan sama sekali berusaha untuk bersama-sama dengan agama-agama yang lain. Makanya mereka biasanya saya beri pengarahan terlebih dahulu. Alhamdulillah, setelah mereka menyatakan siap dan mau menjalankan perintah Allah, menjalankan agama Rasulullah SAW, yaitu agama Islam, maka baru biasanya saya baru syahadatkan mereka. Alhamdulillah, setelah saya masuk Islam tidak ada lagi tantangan-tantangan, bahkan mereka sekarang ini justru mereka senang sekali terhadap saya dan mereka merasa bangga, bahkan mereka memuji-muji saya. Mereka mengatakan meskipun anak saya, saudara kami yang sudah masuk Islam, tapi ternyata mereka masih ingat terhadap kampung, ingat terhadap bahasanya, bahasa daerah, terus ingat kepada keluarga-keluarga yang lainnya. Alhamdulillah, saya waktu masih di Pontianak saya belajar banyak sekali dengan kawan-kawan yang beragama Islam gitu. Namun bukan belajar untuk pengen masuk agama Islam, karena saya seorang misi. Ya mungkin saya hanya belajar ingin mengetahui tentang Islam saja. Alhamdulillah, tahun ke tahun saya makin hari makin banyak mempelajari tentang perbandingan agama. Tapi pada saat saya betul-betul merasa sudah oke ilmu saya dan saya merasa betul-betul Islam itulah agama yang benar, akhirnya saya lebih memilih masuk agama Islam. Jadi tahun yang pastinya saya masuk Islam itu tahun 99 setelah kerusuhan. Ya, yang pertama, waktu pertama kali saya belajar tentang Islam justru tidak ada yang membimbing. Justru saya belajar sendiri, belajar Iqra itu saya belajar sendiri dengan Iqra pertama halaman terakhir itu ada bahasa Indonesia. Justru dengan itu saya belajar untuk membaca Al-Quran. Yang selanjutnya saya mempelajari Al-Quran setelah saya mondok. Justru setelah saya mondok, saya akhirnya belajar dengan guru dengan pengasuh pondok pesantren. Nah, di situ saya banyak sekali menemukan tentang kebenaran Islam itu, sehingga saya kira untuk belajar itu saya bukan hanya membutuhkan 1-2 guru, tetapi saya mempunyai guru itu yang meyakinkan keislaman saya justru sekitar 9 orang. Ya, sebenarnya banyak sekali kebenaran-kebenaran yang kita temukan di dalam Islam maupun dalam Alkitab kita, banyak sekali kita temukan. Namun kebenaran itulah yang menjadikan kita itu justru lebih untuk memahami lagi gitu. Karena banyak orang yang menemukan kebenaran tapi dia tidak bisa memahami itu. Nah, kalau saya memang saya menemukan kebenaran, saya pahami langsung dan saya tidak mau untuk bermain-main, tapi saya memahami dengan benar
apa yang saya dapat dari Alkitab ataupun di dalam Al-Quran. Memang sudah jelas sekali dalam Al-Quran dijelaskan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam, gitu kan. Agama yang terakhir ada Islam, dan bahkan di dalam Alkitab pun dijelaskan untuk agama yang apa, di dalam surat, di dalam salah satu Bible itu dikatakan agama terakhir agama yang dibawa oleh Ahmad, kalau dia Ahmad.